Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Ada hukum bacaan mad farqi, yaitu bertemunya hamzah istifham dengan hamzah lam ta'rif panjang 3 alif atau 6 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-An'am, kita sampai pada ayat 142. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farshan qulu mimma razaqakumullah. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Karena tanda wakafnya masih jauh, maka kita sesuaikan kemampuan nafas kita. Wa minal, lam ta'rif yang bersukun atau alif lam yang bertemu hamzah. Bertemunya lam ta'rif dengan 14 huruf ini. Lam ta'rif yang bersukun ciri-cirinya idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Wa minal an'a, nun sukun bertemu ain idhar halqi. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Maka 6 huruf ini paling tidak kita harus sudah hafal. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. An'ami hamulatan, a huruf ain fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan, mad tabi'i. Ami, an'ami, jangan samakan dengan hamzah ya. An'a, huruf ain yang memiliki sifat jahar dan tawasud, jangan samakan dengan hamzah. An'ami hamulatan, hamu duma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Hamulatan, atau fathatain bertemu wawu idgham bigunah, masuk dengan mendengung, masuk pada huruf berikutnya dan mendengung selama 3 harokat. Idgham bigunah. Latau wa farshan, far ra sukun yang dibaca tafkim karena didahului fathah. Far wa farshan qulu shan, huruf shin makhrajnya ada pada wastul lisan atau tengah lidah, sama seperti makhrajnya huruf jim dan ya. Wa farshan shan, fathah tanwin bertemu kaf ikfa hakiki, kita samarkan bunyi fathah tanwin dan mendengung selama 3 harokat. Shan shan qulu, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ini, namanya bacaan ikfa hakiki. Dan ini juga yang disebut dengan ikfa abad karena fathah tanwin bertemu kaf, maka siap membunyikan huruf kaf. Namun biar lebih mudah untuk difahami, kita ringkas menjadi 1 ikfa hakiki. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ini. Pada saat menyamarkan dan mendengung, kita siap-siap membunyikan huruf depannya, yaitu huruf kaf. Shan qulu mimma, qulu duma diikuti wawu sukun 2 harakat mad tabi'i. Mim yang bertasdid gunna musyaddada, kita dengungkan selama 3 harakat. Mimma, ma fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i.
razaqakumullah. Karena kita wakaf di sini huruf zain. Hati-hati tertukar jim ya, huruf zain. Makhrajnya ada pada torful lisan sejajar gigi seri bawah atau ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Razaqakumullah. Karena kita wakaf di sini maka kita mengulang pada kalimat mimma razaqakumullahu. Mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sekarang di sini kita wasol atau terus kita uraikan pada kalimat wala lam alif 2 harokat kita panjangkan. Wala tattabi'u, tattabi'u huruf ta masuk pada huruf ta berikutnya yang bertasdid. Tattabi'u, tabi'u huruf ain duma diikuti wawu sukun 2 harokat kita panjangkan matabi'i. Tattabi'u khutuwat, khutuwa wa alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan matabi'i. Lam ta'rif yang tidak bersukun atau alif lam yang bertemu shin idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Tisyaiton fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Syai, syaiton, fon huruf to yang berharokat alif kecil di atas bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan kita samakan dengan sebelumnya. Innahu lakum aduwwum mubin. In nun yang bertasdid gunna musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Innahu ad-dhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah namanya mad silah khosiro 2 harokat kita panjangkan. Nahu lakum mim sukun bertemu ain idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Lakum bertemunya mim sukun dengan huruf ijaiyah selain mim dan ba namanya bacaan idhar syafawi dibaca jelas tanpa mendengung. Lakum aduwwum, aduwwum huruf ain adu dan huruf dal yang berharokat dhammah masuk pada huruf wawu hanya masuk tanpa ditahan lama-lama. Huruf wawu yang bertasdid. Aduwwum, aduwwum mubin. Duma tanwin bertemu mim, duma tanwin pada huruf wawu bertemu mim idgham biguna masuk dengan mendengung masuk pada huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Mubin, mubin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Samaniyata azwaj. Sama huruf sa ya, jangan samakan dengan sin. Sa, t, s, a. Samaniyata ma alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan matabi'i. Samaniyata az, niyata az huruf zain torful lisan sejajar gigi seri bawah atau ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Zazizubaz azwaj, waj bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan sambil kita pantulkan karena ada huruf jim yang dibaca wakaf. Qala kubro. Azwaj, jaji jubaj. Tanda wakaf jaiz, jim kecil namanya wakaf jaiz. Artinya boleh terus dan boleh berhenti.
minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Minadh masuk ke dalam takrif yang tidak bersukun ciri-cirinya, atau alif lam yang bertemu dhad. Minadh-dha'ni masuk pada huruf dhad, dan huruf dhad makhrajnya ada pada tepi lidah, nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Dha, dhi, dhu. Minadh-dha'ni bertemu dengan hamzah sukun, bukan ain ya. Ini hamzah sukun yang memiliki sifat jahar dan syiddah, tertahannya nafas dan tertahannya suara. Minadh-dha'ni masuk pada huruf tha, makhrajnya ada pada ujung lidah, nempel kedua ujung seri gigi atas. Nitsnaini, minadh-dha'ni itsnaini, naini fathah bertemu ya sukun, kita lunakkan huruf lin. Wa minal ma'zi itsnain, wa minal lam ta'rif yang bersukun ciri-cirinya idhar qamariyah atau alif lam yang bertemu mim. Bertemunya lam ta'rif dengan 14 huruf ini, atau cara mudahnya untuk membedakan mana yang idhar qamariyah dan mana yang idgham syamsiyah dengan melihat ciri-ciri lam ta'rifnya. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun adalah idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Lalu ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun idgham syamsiyah. Ini adalah cara mudah bagi teman-teman pemula yang ingin membedakan mana yang idgham syamsiyah dan mana yang idhar qamariyah. Wa minal ma'zi itsnain, huruf zain kasrah bertemu sa sukun. Ma'zi itsnain, nain bertemunya fathah dengan ya sukun dan diikuti huruf itu yang dibaca waqaf mat layin. Melunakkan kedua huruf ini sambil kita waqafkan. Nain, nain, dan diikuti huruf nun, maka harus terasa sifat nunnya. Nain, kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaih. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Qul adzakaraini, di sini terdapat hukum bacaan mad farqi, yaitu bertemunya hamzah istifham dengan hamzah lam ta'rif panjang 3 alif atau 6 harokat. Qul adzakaraini pada hitungan ke-6 harokat. Adzakaraini masuk pada huruf dzal yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung. Qul adzakaraini, dzakaraini namanya hukum bacaan mad farqi, bertemunya hamzah istifham dengan hamzah lam ta'rif panjang 3 alif atau 6 harokat. Dzakaraini, roini fathah bertemu ya sukun, kita lunakkan huruf lin. Roini harrama amil, harrama masuk pada huruf ro yang bertasdid. Harrama amil, harrama amil lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah atau alif lam yang bertemu hamzah. Harrama amil unsayaini, nun sukun bertemu sa, ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Pada saat menyamarkan dan mendengung, kita siap-siap membunyikan huruf depannya, yaitu huruf sa. Unsayaini ammashtamalat,
Sayaini, yaini, fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Yaini ammash, mim yang bertasdid gunnah musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Ammashtamalat, ammashtamalat, mashtamalat, tak sukun huruf tak yang memiliki sifat hamas dan syiddah. Tamalat, tamalat alaih, huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Ai'uba alaih, fathah bertemu ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf mat layin. 4 harokat kita panjangkan, kita samakan dengan sebelumnya. Lalu kita mengulang pada kalimat ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Sekarang di sini kita wasol, kita uraikan pada kalimat arhamul, ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkim. Arhamul, ha fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Hamul, hamul lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Mul unsayain, nun sukun bertemu sa ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Unsayain, yain bertemunya fathah dengan ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf mat layin kita lunakkan sambil kita panjangkan 4 harokat mat layin kita samakan dengan sebelumnya. Yain, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Nabbi'uni masuk pada huruf ba yang bertasdid. Nabbi'uni, duma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i, ni kasrah diikuti asukun masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Nabbi'uni bi'ilmin, bi'ilmin kasrah tanwin bertemu hamzah idhar halqi. Kasrah tanwin atau kasrotain dibaca jelas tanpa mendengung, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 6 huruf ini termasuk hamzah. Bi'ilmin in kuntum, nun sukun bertemu kaf ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. In kuntum, nun sukun bertemu ta ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Kuntum, mim sukun bertemu sad, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung idhar syafawi. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini maka mim sukun dibaca jelas. Kuntum, kuntum sadiqin. Sa alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Sadiqin, huruf qaf kasr diikuti sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim.